Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan mengerjakan proyek PKN dan mempresentasikan tentang kampanye anti bullying. Pertama-tama, apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang terhadap seseorang oleh individu atau kelompok, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Bullying juga adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. 1. Bullying fisik. Ini melibatkan tindakan agresif fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Misalnya, seorang siswa mendorong siswa lain di koridor sekolah atau merusak tas mereka. 2. Bullying verbal. Bullying verbal ini melibatkan kata-kata yang merendahkan atau menghina. Misalnya, seorang siswa menghina penampilan, kemampuan, atau latar belakang sosial ekonomi siswa lain. Yang ketiga, cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terjadi secara online, biasanya melalui media sosial, pesan teks, atau email. Misalnya, seseorang mungkin mengunggah foto atau video yang mempermalukan orang lain di internet, atau mengirim pesan yang mengancam atau menghina. 4. Bullying sosial. Ini melibatkan tindakan yang bertujuan merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang. Misalnya, sekelompok siswa menyebar rumor palsu tentang siswa lain atau sengaja mengucilkan mereka dari aktivitas kelompok. Selanjutnya ada dampak-dampak bullying. 1. Stres dan kecemasan. Korban bullying seringkali merasa cemas dan stres, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan dan kemampuan mereka untuk fokus di sekolah dan tempat kerja. 2. Depresi. Banyak korban bullying mengalami depresi yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional mereka dan menyebabkan masalah kesehatan dalam jangka waktu panjang. 3. Rendahnya harga diri. Bullying bisa merusak harga diri korban dan membuat mereka merasa tidak berharga dan tidak berarti. 4. Masalah kesehatan fisik. Selain dampak psikologis, bullying juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, atau masalah tidur. 5. Masalah akademik atau profesional. Korban bullying mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas mereka, yang bisa berdampak pada prestasi akademik atau profesional mereka. 6. Pikiran atau tindakan membahayakan diri sendiri. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, korban bullying mungkin merasa begitu putus asa dan terisolasi hingga mereka berpikir atau bahkan mencoba untuk menyakiti diri mereka sendiri. Selanjutnya, cara mengatasi bullying. 1. Laporkan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban bullying. Penting untuk melaporkannya kepada orang dewasa yang dipercaya atau pihak berwenang. Mereka dapat membantu menghentikan perilaku bullying dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. 2. Berbicara dengan orang tua atau wali. Jika ada seorang siswa, berbicaralah dengan orang tua atau wali Anda tentang apa yang terjadi. Mereka dapat membantu Anda menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan dukungan yang Anda butuhkan. 3. Mengajari anak-anak tentang empati dan toleransi. Orang tua, guru, dan pengasuh dapat membantu mencegah bullying dengan mengajari anak-anak tentang pentingnya empati dan toleransi. Ini bisa dilakukan dengan berbicara tentang perbedaan dan mengajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan tersebut. 4. Membuat lingkungan yang aman. Sekolah, tempat kerja, atau tempat lain harus menjadi lingkungan yang aman dan mendukung. Ini dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan anti-bullying yang jelas dan memberikan dukungan bagi mereka yang menjadi korban. 5. Mendorong korban untuk berbicara. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban bullying,
Mendorong mereka untuk berbicara tentang apa yang terjadi dapat membantu. Ini dapat membantu mereka merasa didengar dan memberikan kesempatan untuk menemukan solusi bersama. 6. Mengajari anak-anak untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Mengajari anak-anak untuk menghormati diri sendiri dan orang lain dapat membantu mencegah bullying. Ini bisa dilakukan dengan membicarakan tentang pentingnya menghormati batas pribadi dan mengajarkan keterampilan sosial yang sehat. Adapun faktor terjadinya bullying, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku, ketidakmampuan mengelola emosi, hingga akhirnya memicu hasrat untuk balas dendam demi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras, pernah menjadi korban bullying, kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang di sekitarnya, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali, kurang edukasi dan empati, melihat orang tua yang sering bertengkar, memiliki rasa percaya diri yang rendah, sulit dalam bersosialisasi. Selanjutnya, adapun contoh-contoh bullying. Ini contoh bullying yang tadi sudah disebutkan. Stop bullying. Kesimpulannya, sesama manusia harus saling menjaga dan menyayangi. Jangan saling membuli, karena dengan membuli akan membuat orang lain trauma yang mendalam dan membuatnya tersiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.